Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 13 DPR RI dorong Badan Pengelola Dana Perkebunan dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran di tengah menurunnya penerimaan dari pungutan ekspor. Komisi 11 DPR RI mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP dapat lebih bijak dalam mengelola anggaran di tengah menurunnya penerimaan dari pungutan ekspor. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti turunnya tarif pungutan ekspor yang berdampak pada defisit penerimaan dan defisit anggaran BPDP pada tahun 2024. Selain itu, Haris juga mempertanyakan anggaran BPDP yang sebagian besar justru dialokasikan untuk insentif biodiesel. Akibatnya kalau kita lihat laporan keuangan yang Bapak paparkan, BPDP ini mengalami defisit 3,1 triliun. Padahal kita tahu bahwa dengan B30 saat ini defisit 3,1. Presiden mencanangkan B40 bahkan nantinya sampai ke B100. Maka bagaimana masa depan BPDP ini kalau defisit akan semakin membesar? Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Jeffrey Romdoni mendorong BPDP dapat mendukung asta-cita Presiden Prabowo, yakni dalam mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi komoditas kelapa dan kakao, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Di sini saya belum melihat adanya program hilirisasi kakao dan juga kelapa, seperti harapan di asta-cita nomor 5 Presiden Prabowo, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Helmi dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait maraknya kasus fidusia yang terjadi di lingkungan masyarakat, Komisi 13 DPR RI minta Kementerian Hukum untuk awasi dan tindak tegas lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan PNBP dalam akta notaris karena menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Menanggapi maraknya kasus fidusia yang terjadi di lingkungan masyarakat, Komisi 13 DPR RI meminta Kementerian Hukum mengawasi dan menindak tegas lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan PNBP dalam akta notaris karena menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Anggota Komisi 13 DPR RI Umbu Kabunang Rudianto Hunga mengatakan perlu penguatan perlindungan hukum bagi para konsumen dengan meningkatkan fungsi pengawasan dari Kementerian Hukum terhadap lembaga pembiayaan agar mampu mencegah dan meminimalisir kasus fidusia. Kadang-kadang PNBP itu cuma sekedar disebut dalam akta notaris atau perjanjian kredit itu disebut saja, tapi belum didaftarkan. Maka saat didaftarkan itu baru PNBP masuk. Realitas di lapangan itu banyak perjanjian pembiayaan itu tidak langsung seketika didaftarkan. Terus kedua adalah bagaimana jika adanya wan prestasi dari pihak konsumen. Bagaimana tata cara eksekusi objek berfidusia. Nah, ini menjadi masalah di masyarakat. Banyak debt collector atau pihak-pihak tentu yang menarik secara paksa objek fidusia. Nah, ini undang-undangnya sudah ada. Aturannya sudah ada, sudah bagus. Tetapi itu tidak jarang dilakukan oleh lembaga pembiayaan karena begitu rumitnya prosedur tata cara tersebut. Umbu Kabunang menambahkan tata cara eksekusi objek fidusia sering menjadi masalah di masyarakat karena debt collector atau pihak tertentu kerap kali menggunakan cara paksa. Untuk itu berdasarkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, penarikan benda jaminan harus berdasarkan penetapan eksekusi dari pengadilan dan wajib dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Ajib dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI serap aspirasi gabungan Serikat Pekerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk terkait dugaan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan yang dilakukan manajemen perusahaan. Komisi 6 DPR RI menyerap aspirasi gabungan Serikat Pekerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk terkait dugaan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan yang dilakukan manajemen perusahaan. Perselisihan bermula dari berakhirnya perjanjian kerjasama periode 2020-2022 dan kebuntuan perundingan baru untuk periode 2022-2024. Anggota Komisi 6 DPR RI Kawendra Lukistian memaparkan
Perundingan antara pihak pekerja dan manajemen menemui jalan buntu karena disinyalir terjadi pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang dilakukan, di mana para karyawan seharusnya mendapat kenaikan gaji setahun sekali, tetapi justru tidak ada kenaikan gaji sejak 2019. Komisi 6 DPR RI akan berupaya melakukan mediasi dengan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Manajemen menghindar terus bila diajak untuk diskusi, ya kan, terbuka apa adanya. Nah makanya tadi kami dorong untuk kita surati saja teman-teman dari PT SBI ini untuk segera melakukan diskusi dengan teman-teman serikat pekerja, duduk cari solusi. Kalau tidak selesai juga ya kami akan panggil ke sini ke Komisi 6 seperti itu. Ya syukur-syukur kesejahteraan teman-teman serikat pekerja dari PT SBI ini bisa dipertahankan. Lebih syukur lagi ya harus bisa ditingkatkan di eranya Pak Prabowo ini seperti itu. Kalau kita di Komisi 6 sebagai mitra dari BUMN yang mana SBI ini jadi salah satu BUMN, kita akan mendorong ya hak-hak mereka diberikan kan sesuai regulasi yang ada seperti itu. Nurbani Yusuf dan Angga Pratama, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, belakangan ini rentetan kejahatan laut terus mengancam Indonesia, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang, perdagangan orang, penyelundupan narkoba, hingga klaim negara lain atas wilayah perairan nasional. Pengamanan wilayah laut Indonesia seringkali luput, termasuk tanggung jawab penjagaan laut karena adanya tumpang tindih di 13 kementerian atau lembaga. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di TVR 17. Realokasi anggaran ini tidak ada hubungannya dengan hutang negara kita. Oke. Hutang negara kita itu berada di dalam rasio yang cukup oke. Aman, artinya kan pembandingnya ada negara-negara lain. Daripada pangkas-pangkas anggaran, kenapa tidak melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak para pengemplang pajak ini, yang pajak-pajak penunggak ini, untuk meningkatkan penerimaan negara? Nah, artinya bisa dibayangkan ketika tingkat kepatuhan ataupun tax ratio kita ini meningkat, sebetulnya selesai itu permasalahan hutang. Jadi nggak perlu pangkas anggaran juga, Pak? Atau tetap ada? Nggak ada. Adat, efisiensi. Artinya tetap akan ada perjalanan dinas itu, tidak mungkin tidak ada, Mas. Tapi yang sifatnya hal-hal seremonial, output dan outcome yang tidak jelas, itu yang kemudian akan dihilangkan. Segala perjalanan dinas itu diperbolehkan selama bukan sifatnya seremonial. Oke, berarti selama ini banyak yang seremonial ya? Banyak. Kita harus akui. Apakah kebijakan pemangkasan anggaran ini sebagai ganti karena kemarin pemerintah itu gagal menerapkan PPN 12% kepada seluruh elemen masyarakat, sehingga pemangkasan ini yang dapat menembel itu? Yang dirubah ini adalah pengalihan. Disisir kembali mana pengeluaran-pengeluaran yang kurang ataupun output outcome-nya tidak jelas, dialihkan untuk lebih memperkuat program-program lain yang sudah jelas output dan outcome-nya gitu. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Berbagai permasalahan yang mengancam kedaulatan laut Indonesia seharusnya menjadi pengingat bagi pemerintah untuk serius menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Revisi Undang-Undang Kelautan harus segera dibahas guna tuntaskan tumpang tindih wewenang pengamanan laut. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Rentetan kejahatan laut terus mengancam kedaulatan laut Indonesia, mulai dari penangkapan ikan ilegal, penyelundupan barang, perdagangan orang, penyelundupan narkoba, hingga klaim negara lain atas wilayah perairan nasional. Sementara itu, hingga kini, Indonesia masih belum memiliki entitas tunggal penjaga keamanan laut atau Coast Guard yang jelas. Berbeda dengan pengamanan di daratan, pengamanan wilayah laut Indonesia seringkali luput. Faktanya, hingga kini tugas menjaga keamanan laut masih tumpang tindih di 13 kementerian lembaga. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang 2/3 wilayahnya merupakan lautan.
Meski Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan telah menunjuk Badan Keamanan Laut sebagai yang berwenang menjaga wilayah yurisdiksi laut nasional, nyatanya Bakamla masih lemah. Berdasarkan data Bakamla di tahun 2021, Bakamla hanya memiliki 10 kapal. Padahal idealnya, Bakamla harus memiliki minimal 77 kapal untuk mengamankan perairan Indonesia yang luasnya mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Celah ini kerap kali dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas ilegal. Rasanya masih segar di ingatan kita tentang bagaimana kapal Coast Guard Cina di tahun 2019 memasuki zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara yang diklaim sebagai area 9 garis putus-putus wilayah Laut Cina Selatan. Bahkan hingga kini, Cina masih mengklaim wilayah Laut Indonesia dan hampir 90% Laut Cina Selatan. Karenanya, sudah seharusnya pemerintah serius menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Sudah semestinya biota dan kekayaan laut dijaga dengan kapal, personel, sarana prasarana, serta anggaran yang mumpuni. Sudah saatnya juga Bakamla sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan laut diperkuat melalui revisi Undang-Undang Kelautan. Jadi apa sikapnya, kan sebenarnya kita bingung dengan sikap pemerintah. Kami sudah mendorong ini dari periode yang lalu ya, Undang-Undang Keamanan Laut, tapi tidak mendapat respons ya dari istana, sehingga kalaupun kita bahas hari ini, kita kembalikan sebenarnya kepada niat dari pemerintahan Pak Prabowo. Setegas apa Pak Prabowo mau mengatur keamanan di laut? Kalau ditanya ini adalah ego sektoral, kalau dilepaskan kepada masing-masing institusi, sampai kapanpun nggak akan selesai. Harus diambil sikap tegas, selesaikan Omnibus Law, kerjakan, harmonisasikan, sehingga hanya Coast Guard atau Bakamla yang berhak untuk menangani semua permasalahan tersebut. Berbagai negara telah membangun kekuatan Coast Guard-nya dengan matang. Kapal-kapal negara maju seperti Cina dan Jepang bahkan telah dilengkapi persenjataan canggih setara kapal perang. Artinya, keamanan laut memang sangat krusial. Karenanya, Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia seharusnya juga mengedepankan pengamanan lautnya. National Coast Guard tetangga-tetangga kita, baik Vietnam, China, Filipina, mereka telah membangun Coast Guard-nya sudah sekian lama. Jadi baik personilnya, baik kapalnya jauh lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Bakamla. Tentu ini harus ke depannya harus terus ditingkatkan, dan kita harapkan pemerintah bisa menganggarkan yang cukup sehingga Bakamla bisa lebih maju ke depannya. Penguatan Bakamla telah berulang kali diwacanakan. Meski telah dijamin undang-undang, pada praktiknya Bakamla tak sepenuhnya berwenang. Pasalnya, ego sektoral di 12 kementerian dan lembaga lainnya kerap menjadikan patroli dan pengamanan laut kian pelik. Selain itu, anggaran patroli Bakamla yang hanya 500 miliar rupiah menjadikan celah makin terbuka. Karenanya, revisi Undang-Undang Kelautan harus segera dibahas. Tumpang tindih wewenang pengamanan laut harus tuntas, karena kejahatan laut harus segera diberantas. Kalau tidak diatur dengan benar, gimana kita mengamankan di mana 2/3 Indonesia itu ya kelautan. Jadi dengan adanya Bakamla sebagai garda terdepan kita untuk ngamanin laut, maka kita harus persiapan dengan sebaik-baiknya. Alutsistanya kita persiapkan, orangnya harus kita sejahterakan, dan intinya kita harus ciptakan undang-undang yang menjadikan kepastian, jadi Bakamla menjadi yang kuat untuk ke depan menjaga Republik Indonesia. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja kementerian lembaga guna mendukung program prioritas pemerintah terutama makan bergizi gratis mendapat respon yang beragam. Kebijakan ini dinilai memiliki dampak yang baik bagi kebutuhan masyarakat lebih luas. Di samping itu terdapat dampak lain yang mungkin ditimbulkan dari efisiensi tersebut. Salah satunya yaitu industri di bidang perhotelan. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Di umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar.
Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI akan terus mengawasi kebijakan efisiensi anggaran dan berharap alokasi anggaran 306 triliun yang diperoleh dari efisiensi tersebut dapat dikelola secara baik dalam program-program yang menyasar langsung ke masyarakat. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi penggunaan belanja kementerian lembaga. Nah pemirsa, nominal yang diefisiensikan yakni sebesar 306 triliun, ini sangat besar, yang kemudian ini dirasa sangat mengganggu efektivitas jalannya pemerintahan, terutama bagi kementerian yang dilakukan efisiensi dan pemotongan anggaran. Nah pemirsa, untuk membahasnya kami akan berbincang langsung dengan anggota Komisi 11 DPR, yakni Bapak Haris Turino dari fraksi PDI Perjuangan. Bapak, terima kasih Pak waktunya. Pak, terkait dengan efisiensi anggaran ini Pak, apakah sebelumnya selaku mitra dari Menteri Keuangan, apakah ada pembahasan sebelumnya Pak terkait dengan proses perumusan kebijakan ini Pak? Ya, jadi sebelum keluarnya Inpres 1 2025 memang tidak pernah ada pembicaraan dari mitra tentang wacana munculnya efisiensi ini. Dan angkanya fantastis ya, 306 triliun. Di mana kalau kita lihat dari masing-masing kementerian, yang paling besar terkena pemotongan anggaran adalah Kementerian PU ya. Dan PU dari 110 triliun menjadi hanya tinggal 29,65 triliun. Jadi memang belum pernah ada pembicaraan sebelumnya. Terkait dengan ini Pak, Bapak selaku anggota DPR di Komisi 11, apakah menilai efisiensi ini cukup ideal untuk kemudian dialokasikan dalam proses program-program makan siang gratis misalnya gitu? Ya, jadi kalau untuk efisiensinya memang pemerintah tidak perlu persetujuan dari DPR RI. Ya, silahkan saja lakukan efisiensi, tetapi persoalannya adalah untuk penggunaannya ini perlu mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh pemerintah, penggunaannya harus persetujuan DPR RI. Jadi 306 ini nantinya akan digunakan untuk apa? Ini ya memang perlu persetujuan dari DPR RI. Tadi Anda mengatakan bahwa salah satunya untuk makan siang gratis. Ya, kalau analisa saya pribadi, ya tentu kita tahu wacana yang muncul ya. Makan siang gratis sekarang 71 triliun dan rencananya memang akan ditingkatkan menjadi sekitar 170 triliun. Berarti tebakan saya dari 306 ini kira-kira sekitar 100 triliun akan digunakan untuk menambah anggaran makan siang gratis. Nah sisanya lari kemana? Ya, sisanya tentu kita tahu bahwa penundaan atau pembatalan PPN 12% itu mengakibatkan kekurangan pendapatan negara sebesar 72 triliun. Tadinya dengan penerapan PPN 12% itu diharapkan kira-kira 75 triliun akan didapatkan oleh negara, tetapi dengan hanya PPN 12% hanya untuk barang mewah, maka pendapatan negaranya hanya sekitar 3,something triliun. Sehingga akan ada 72 triliun di situ defisit. Padahal kita tahu bahwa bantalan
untuk masyarakat paling bawah yang paling terkena dampak dari PPN 12% itu sebesar 37 triliun sudah disepakati dan sebagian sudah dikeluarkan. Jadi dari dampak pembatalan atau penundaan PPN 12% sendiri ada kira-kira sekitar 107 triliun kekurangan penerimaan negara. Jadi tebakan saya melihat bahwa kita punya utang jatuh tempo 800 triliun, kita akan utang baru lagi 700 triliun, kira-kira untuk nambah utang baru kan tidak mungkin. Maka kira-kira 100 triliun itu akan digunakan untuk menutup kekurangan ini. Nah sisanya yang 100 triliun akan digunakan untuk apa? Ini menjadi satu pertanyaan yang kita masih meraba-raba. Ya, tapi kalau kita lihat wacana, ya kembali lagi wacana yang sering dilontarkan oleh pemerintah, terutama mengenai penguatan di sisi kedaulatan pangan ya, melalui pembentukan batalion pangan, batalion pertanian dan lain-lain. Ini anggarannya cukup besar. Apakah sisanya akan digunakan untuk menutup kebutuhan ini? Kita masih belum tahu karena sampai saat ini belum ada pembicaraan dengan kami di DPR RI. Pak, terakhir ini kan berdampak langsung pada stimulus ekonomi di masyarakat. Artinya misalnya contoh kayak pengusaha hotel kan tentu berkurang ketika misalkan perjalanan dinas dipotong, terus jamuan rapat juga dikurangi. Nah, apakah ini lebih banyak dampak buruknya Pak ketimbang dampak baiknya? Takutnya. Ini jadi menarik nih, karena benar bahwa ketika targetnya kan pemerintah kan tumbuh 8% targetnya. Nah, ketika kondisi eksternalnya tidak stabil, investasi yang masuk terbatas, maka sebenarnya kan government spending, pengeluaran pemerintah ini menjadi pemicu karena punya multiplier effect yang luar biasa. Nah, ketika pengeluaran pemerintahnya dikurangi, ini tentu berdampak tadi Anda katakan hotel ya, juga ke UKM. Dan banyak sekali katakan kalau dalam kasusnya PU, pemeliharaan jalan, pemeliharaan jembatan, dan lain-lain dampaknya cukup berat. Tapi tentu ini sudah dipikirkan oleh pihak pemerintah. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Terima kasih. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 11 DPR Bapak Haris Turino yang mana tadi disampaikan bahwa nantinya sisa anggaran 306 triliun efek dari efisiensi ini perlu dilakukan pembahasan bersama dengan DPR untuk kemudian nanti bisa dilakukan satu skema pembelajaran negara yang sekiranya bisa memiliki dampak baik bagi masyarakat. Selain itu juga disampaikan bahwa stimulus ekonomi yang diharapkan tadinya dengan adanya pengeluaran pemerintah yang cukup besar ini kemudian bisa berdampak kepada menurunnya aktivitas kegiatan UMKM dan juga hotel yang kemudian ini bisa diantisipasi dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah supaya tidak ada pihak-pihak yang terdampak besar dari efek efisiensi anggaran ini. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan Jakarta. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Realokasi anggaran ini tidak ada hubungannya dengan hutang negara kita. Oke. Hutang negara kita itu berada di dalam rasio yang cukup oke. Aman, artinya kan pembandingnya ada negara-negara lain. Daripada pangkas-pangkas anggaran, kenapa tidak melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak para pengemplang pajak ini yang pajak-pajak penunggak ini untuk meningkatkan penerimaan negara? Nah, artinya bisa dibayangkan ketika tingkat kepatuhan ataupun tax ratio kita ini meningkat, sebetulnya selesai itu permasalahan hutang. Jadi nggak perlu pangkas anggaran juga Pak? Atau tetap ada? Nggak ada. Adat, efisiensi. Artinya tetap akan ada perjalanan dinas itu tidak mungkin tidak ada Mas. Tapi yang sifatnya hal-hal seremonial, output dan outcome yang tidak jelas. Itu yang kemudian akan dihilangkan. Segala perjalanan dinas itu diperbolehkan selama bukan sifatnya seremonial. Oke, berarti selama ini banyak yang seremonial ya? Banyak. Kita harus akui. Apakah kebijakan pemangkasan anggaran ini sebagai ganti karena kemarin pemerintah itu gagal menerapkan PPN 12% kepada seluruh elemen masyarakat,
sehingga pemangkasan ini yang dapat menempel itu. Yang dirubah ini adalah pengalihan. Disisir kembali mana pengeluaran-pengeluaran yang kurang ataupun outcome-nya tidak jelas, dialihkan untuk lebih memperkuat program-program lain yang sudah jelas output dan outcome-nya gitu. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Zia dan selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pemirsa pada berita pertama yang menjadi headline di media online, yakni tidak perlu tergesa-gesa, pembangunan IKN harus sesuai tahapan. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, di sini beberapa media online juga menyoroti terkait dengan berita ini. Di mana anggota Komisi 2 DPR RI Indra Jaya tegaskan pembangunan ibu kota negara tidak perlu tergesa-gesa serta harus sesuai dengan tahapan yang terukur. Hal ini disampaikan menyusul Otoritas Ibu Kota Nusantara yang memperoleh tambahan anggaran pasca keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang memiliki komitmen tinggi dan memiliki jiwa patriotik. Sebagaimana diketahui pemirsa, pembangunan IKN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan sepanjang undang-undang ini masih berlaku maka pembangunan harus terus dijalankan. Terkait keluarnya Impres Efisiensi Anggaran Negara, jangan sampai melunturkan tanggung jawab pejabat otorita IKN. Kita beralih pemirsa ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu bertemu putra mahkota Abu Dhabi di United Arab Emirates, Puan suarakan gagasan tentang perempuan. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bersama Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi Uni Emirat Arab, yakni Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan, guna suarakan gagasan tentang perempuan. Sebagaimana diketahui, perempuan dan anak-anak selalu menjadi korban akibat perang antar negara, bangsa, maupun konflik saudara dalam satu negara. Selain itu, disampaikan juga gagasan tentang perempuan dalam fungsi kenegaraan, termasuk pentingnya peran perempuan dalam fungsi kenegaraan dan lembaga-lembaga internasional. Pangeran Khalid diajak untuk menggaungkan isu perdamaian dunia yang diyakini bahwa masifnya langkah ini dapat berdampak positif bagi kemajuan peradaban dunia. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu tidak perlu tergesa-gesa, pembangunan IKN harus sesuai tahapan, serta bertemu putra mahkota Abu Dhabi di United Arab Emirates, Puan suarakan gagasan tentang perempuan. Sekian dari saya pemirsa, saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.